saya minta tolong respon tentang bapaknya Mbak Gatot. Sebenarnya saya agak resah juga membaca sebuah tulisan gitu di media sosial. Dunia akan terperosok ke dalam lumpur bencana yang sangat dalam. Nah, ini ramalan anak ajaib di India, namanya adalah Adnan. Saya bacakan dulu sebentar ya. Jupiter kan memasuki Capricorn. Nah, pada malam itu benda langit tak dikenal, asteroid atau meteor menghantam permukaan Jupiter. Setelah itu banyak perubahan terjadi di dunia. Tidak hanya cuaca ekstrim, tapi juga krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, krisis batu bara yang mengancam perekonomian. Dan pada saat ini negara-negara di dunia itu sudah menghadapi krisis rantai pasokan global. Efek dari semua ini membuat negara di berbagai belahan dunia berjuang keras, ekonomi negara-negara besar terseret, dan mereka juga terseret ke bawah jangkauan yang lebih luas. Anan mengatakan bahwa kita melihat banyak hal yang berubah. Perubahan krisis energi semakin mendalam di seluruh dunia. Kita juga telah melihat banyak perubahan yang berbeda. Model energi tradisional sesungguhnya sedang berubah. Dalam perubahan ini kita mengalami banyak guncangan. Inilah situasi kita saat ini. Perekonomian negara-negara besar telah melambat. Ini tentu saja karena krisis energi, kekurangan listrik, dan gangguan rantai pasokan. Juga gelembung pengembang real estate terkemuka di Tiongkok, kondisi pasar bullish atau kondisi ketika investor optimis skala besar di pasar saham akan mandek, semuanya muncul pada saat yang bersamaan. Dia mengatakan begini selanjutnya, saya yakin situasi krisis khusus ini baru saja dimulai, tapi akan segera menyebar ke bagian lain termasuk Indonesia. Kami telah melihat tanda-tandanya, meskipun beberapa pemerintah di seluruh dunia telah berjanji kepada orang-orang tidak akan ada masalah yang terjadi, tapi Adnan yakin masalah ini akan menyebar seperti penyakit menular dan akan segera menyebar ke Amerika Serikat. Jadi kita memasuki suatu tahap yang akan ada tahap yang sangat buruk sebelum semuanya menjadi lebih baik. Mbak Gatot bagaimana merespon hal ini? Karena idealnya kalau setelah corona ini kan harusnya namanya habis puasa, habis ujian kan ya ketemu hari raya, ketemu enak gitu. Bagaimana Mbak Gatot melihat hal ini? Kalau saya masih berkeyakinan begini, itu satu pengertian, satu ungkapan sekaligus akan melanda khusus kepada ras Kapuaswit. Itu yang mereka maksud. Jadi kegoncangan akan terjadi. Coba selama ini mereka kalau sudah bicara masalah manusia kan dari wong. Ini sudah dimanusiakan kita ini. Bahasa Nusantara sudah dimanusiakan. Dianggap lain. Nah, otomatis semua gambar-gambar seperti itu melanda mereka. Ini namanya perubahan peradaban. Mereka kaget, kita enggak. Justru kita akan beruntung. Mereka akan jatuh mereka. Itu. Jadi melanda yang untung malah justru Mongol ini. Iya, Mongoloid ini. Iya. Dan Mongoloid harus diingat bahwa ini sebetulnya bangsa Mongol ya. Ini sudah masuk ke Cina. Cina yang asli sudah tidak ada, lari ke Vietnam tadi, ke Vietnam, Laos, dan Kamboja ini. Karena diserang oleh Mongol. Nggak, artinya Mbak Gatot ingin mengirimkan pesan kita sebagai orang Jawa tak perlu khawatir dengan kondisi itu. Jadi yang asli bangsa Katulistiwa itu kita sampai ke utara ini. Mongol sudah campuran Kapuaswit sampai ke Cina ini, campuran Jepang ini campuran Kapuaswit. Sebagian darah mereka darah Kapuaswit. Ini yang mereka takutkan. Jadi selama ini mereka menyetir peradaban, kiblat peradaban dan nyetir peradaban manusia. Dan goncangan itu mereka rasakan, kita enggak. Kita justru akan muncul nanti sebagai pengganti kiblat peradaban. Karena kondisi ini. Iya, ini malah menguntungkan bagi kita. Itu yang pemikiran saya seperti itu. Bagaimana saya terangkan tadi itu melatar belakangi keterangan saya, pertanyaan ini, jawaban pertanyaan ini, latar belakangnya tadi itu akan bangkitnya bangsa ras ini. Lalu saya sebutkan bukan ras Mongoloid kita ini, Mongoloid dari kita, mereka nyebut Mongoloid karena dianggap dari Mongol.
Kita ya kita ini, Nusantara ini. Jadi andai kata peristiwa ini benar-benar terjadi, yang akan ambruk dalam tanda kutip adalah apa itu namanya, Kaukaswit tadi. Ya peradabannya. Peradabannya. Itu. Peradabannya. Sampai melanda. Di sinilah kemudian Indonesia akan jadi mercusuar dunia. Ya. Barangkali titik baliknya di sini. Iya, gitu kan? begitu. Kan sebetulnya ya, kalau mereka selama ini kan mengatakan bahwa ilmu pertama kan filsafat. Iya. Dari mereka filsafat. Sebetulnya ilmu pertama itu ilmu yang mempelajari tentang pangan. Itu ilmu kita. Ilmu yang mempelajari tentang pangan, bagaimana mengelola pangan, meningkatkan produksi. Yang pertama ya, Pak? Iya, mengelola tanah. Mereka tidak punya ilmu itu, karena tanahnya tidak memungkinkan. Kalau mereka ingin bertahan hidup ya perang, ingin bertahan hidup ya perang, merebut pangan orang lain. Kita kan tidak. Setelah mereka tidak bisa saling berperang, kita mencoba untuk mengembangkan pangan, kita mencoba teknologi untuk pangan ini. Nah, kita sudah punya tadi. Jadi ilmu pertama, ilmu menciptakan pangan ini, mengelola makan, mengelola tanah untuk makanan. Ini yang milik kita. Jadi kita tidak khawatir terjadi krisis-krisis itu. Energi pangan ini kita yang punya. Tidak akan mungkin ada sebuah fenomena di mana manusia di Nusantara ini akan krisis pangan. Tidak mungkin. Nggak logis. Tidak logis itu. Iya. Karena ilmu pertama di dunia ini ilmu tentang pencari pangan. Pangan ini mempertahankan hidup. Jadi orang tidak makan ya mati. Jadi ilmu yang bertahan hidup ini pangan ini. Perang pada gak makan ya mati kabeh. Ya udah, bukan perang, bukan bencana alam, tapi makan. Itu ilmu pertama mempertahankan hidup manusia sehingga manusia tetap ada ya pangan ini. Itu milik kita. Jadi seperti ya kalau didetailkan yang menciptakan brojol, jingkal, gaharu itu kita. Karena kita negara agraris. Jadi ketahanan pangan kita kuat. Betul. Makanya sandang pangan papan. Ini sudah pedoman ini. Bager yo apa kita tidak akan kurang ini sandang pangan papan ini. Karena itu milik kita. Nah, ini namanya perubahan peradaban. Ya. Tapi terakhir ini, paling terakhir beneran. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan. Kalau kemudian ada orang yang memiliki keyakinan mungkin berdasarkan pengalaman spiritualnya ya, bahwa masyarakat atau manusia di dunia ini sekarang pada meninggalkan alam, tidak peduli sama alam. Kelak alam akan membuat perhitungan karena fokus daripada manusia itu mengejar finansial, mengejar uang dan melupakan alam. Kelak akan dibalik, manusia akan butuh yang namanya air bersih, bahkan uang aja tidak terlalu penting dibandingkan dengan sumber pangan dan air bersih. Itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Tidak akan terjadi. Iya. Tidak akan terjadi. Jadi udara segar pertama itu ya, kedua minum air layak minum, ketiga pangan. Tiga ini pasti sumbernya di sini ya, Pak. Ini Trisula-Weda ya ini. Iya, Trisula-Weda. Nah, jadi udara segar, terus air layak minum dan pangan. Oke. Nah, terus akhirnya sandang pangan papan. Ini Trisula-Weda ini. Oke, Pak Gatot. Terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini, Pak Gatot. Sehat selalu. Terus menjadi orang tua bagi kita semua, memberikan pencerahan yang inspirasi dan menggerakkan supaya kita benar-benar sadar menjadi manusia yang seutuhnya. Sehat selalu, Pak Gatot. Ayu. Kelenjar pineal kok aku keliru pineal kelenjar pineal.